Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat anak-anak sekalian, khususnya untuk SMA Negeri 1. Kita akan melanjutkan di dalam operasi matrik. Ya, kita sudah tahu kemarin sudah berikan dalam operasi matrik itu ada 1 penjumlahan, 2 pengurangan, 3 perkalian. Ya, nah, di mana perkalian tersebut ada 2, 1 perkalian bilangan skalar dengan matrik, yang kedua perkalian matrik dengan matrik. Yang kita bahas sekarang adalah tentang perkalian matrik dengan matrik, ya. Jadi yang kemarin itu 32 adalah perkalian matrik dengan matrik, ya. Kenapa hal tersebut, matrik dan matrik kita diberikan materi khusus? Karena ini pun perlu ada perhatian khusus dalam perkalian matrik dengan matrik, ya. Dalam hal ini itu salah satu kenapa hal ini, dalam hal ini kita akan dibahas. Kita misalkan perkalian matrik bisa dikalikan apabila 2 buah matrik, di mana kolom matrik A atau kolom matrik pertama sama dengan kolom matrik B atau kolom baris daripada matrik kedua. Sekali lagi, apa disebut perkalian matrik dan matrik adalah jika 2 buah matrik dapat dikalikan apabila kolom dari matrik A atau kolom dari matrik pertama sama dengan baris matrik B atau baris matrik kedua. Nah, itulah syaratnya. Biasakan kita ambil, kita singkatnya, matrik A mempunyai ordo M kali B. Matrik B adalah P kali M. Ya, ini bisa dikalikan, maka ini misalkan A dikali B, ya, karena tadi mengatakan konsepnya bahwa kalau matrik A harus sama dengan baris matrik B, maka ini P dan P sama, maka ini bisa dicoret menjadi ordonya M kali M. Nah, itulah dalam konsep dari perkalian, ya. Dalam hal ini kita misalkan dalam suatu kehidupan sehari-hari tadi bisa contohkan, kita ambil contoh misalkan kita dalam home industri ada suatu pabrik, ya, yang namanya pabrik kacang. Dia memproduksi ada kacang atom, ada kacang garing dan ada kacang telur. Nah, di dalam 3 hal ini, ya, dia biasa sehari-hari selalu diberikan ke 3 warung karena home industri masih dalam lingkungan, ya, misalkan ke warung A, warung B, dan warung C. Tetapi dia sudah mampu dalam memanajemen, membuat rincian dalam bentuk tabel. Ya, misalkan kita buat aja tabelnya, ya, tabelnya. Ini atributnya buat kacang. Tadi ada pertama ada kacang atom, ya. Terus ada kacang garing, ya, dan yang ketiga ada kacang telur, ya. Nah, anggaplah ini warung, ya. Pertama ada yang namanya warung A. Nah, misalkan ini adalah per kardus, ya, per kardus. Misalkan ini ada di warung A dikirim atom itu ada 2 kardus, ini 3 kardus, ini 1 kardus. Terus di dalam warung B misalkan ini ada 5 kardus, ini 2 kardus, ini 3 kardus, ya. Ada warung C misalkan ini 1 kardus, ini 3 kardus, ini 2 kardus. Nah, inilah kira-kira, ya, di dalam tabel ini per kardus. Di dalam kardusnya misalkan ada anggap
anggaplah ada 10 bungkus ya. Di dalam perbungkusnya ya ini per kardus dan ini per kardus ya, ini per kardus. Nah, terus dia akan dihargakan. Misalkan satu kardusnya ada 10, anggaplah kita ada tabel lagi di sini ya. Tabel ya. Ini buat harga. Nah, harganya anggaplah satu kardus kan ada 10 bungkus, per bungkusnya misalkan anggaplah 1000 misalkan. Nah, dalam hal ini terus kacangnya ya, misalkan kacang atom kita dihargakan misalkan 2000 per bungkusnya. Terus kacang garing ya, misalkan 3000, dan kacang telur misalkan 4000 per bungkusnya ya. Dalam hal ini per bungkusnya. Ini kalau ini harga per bungkus, kalau ini ya namanya harga per bungkus. Nah, dari situ barulah kita dibentuk suatu bentuk matrik ya. Kalau kita bentuk matrik dalam kehidupan sehari-hari, anggaplah kita misalkan ya, ini matrik A, apa aja? Ya, baris pertamanya 2, 3, 1. Baris keduanya 5, 2, 3. Baris ketiganya 1, 3, 2. Dan ada lagi satu lagi matrik B. Ya, ini adalah 2, baris ke 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita konsep bahwa matrik ini akan terjadi bahwa matrik ini adalah A, ordonya adalah 3 kali 3. B, ordonya 1, 2, 3, 1 kolom, berarti 3 kali 1. Maka akan diperoleh matrik A kali matrik B, hasilnya adalah yang sama 3 kali 1 ya, 3 kali 1. Maka kalau seandainya bentuk ini jadi perkalian A kali B, berarti 5, 3, 1, 2, yang ini 5, 2, 3, 1, 3, 2 dikalikan matrik B. Matrik B nya adalah 2, 3, 4 ya. Maka menghasilkan, nah tadi akan menghasilkan 3 baris 1 kolom ya, tinggal gini aja. Nah, ada 3 baris 1, nah, misalkan 1, 2, 3, ada 1 kolom ya, udah ini tinggal isi. Nah, caranya baris kali kolom, berarti 2 kali 2 ditambah 3 kali 3 ditambah 1 kali 4. Nah, inilah baris pertama, kolom pertama. Nah, sekarang tinggal baris kedua, kolom pertama. Berarti 5 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 4. Ini baris ketiga, kolom pertama. Berarti 1 kali 2 ditambah 3 kali 3 ditambah 2 kali 4 ya. Dari situ tinggal hasil kalinya aja ya. Kalau kita lanjutkan hasil kali ya, berarti ya 2 kali 2 4 ditambah 3 kali 3 9 ditambah 1 kali 4 4. Nah, 5 kali 2 10 ditambah 2 kali 3 6 ditambah 3 kali 4 12. 1 kali 2 2. 3 kali 3 9. 2 kali 4 8. Ya, maka terakhirnya ya inilah matrik ordonya tadi A kali B, 3 baris 1 kolom. Berarti tinggal aja 4 tambah 9 13. 13 tambah 4 17. Ya,
tambah 6, 16. 16 tambah 12, 28. Nah, 1 tambah 9, 11. 11 tambah 8, 19. Nah, ini ternyata A kali B ordonya 3 baris 1 kolom. Ya, inilah konsep-konsep yang dari. Nah, kalau secara umum kita tulis, misalkan kita mau dengan secara umum, boleh. Ya, ini hanya untuk pengetahuannya. Ya, ini dalam kehidupan sehari bisa dijadikan suatu bentuk matrik. Ya, nah sekarang, secara konsep daripada matriks perkalian. Ya, oke, ya kita coba. Misalkan matriks A, ya, kita tahu bahwa anggotanya harus huruf kecil A, letaknya di baris pertama kolom pertama. Kalau ini baris pertama kolom kedua, yang ini baris kedua kolom pertama, kalau yang ini baris kedua kolom kedua. Dan matriks B, misalkan ya B, unsur ini baris pertama kolom pertama, baris ke-1 kolom kedua, kalau ini baris kedua kolom ke-1, kalau ini baris kedua kolom ke-2. Nah, bagaimana kalau seandainya kita terjadi suatu perkalian A kali B? Ya, kita kalikan aja bahwa A11, A12, A21, A22 dikalikan matriks B adalah B12, B21, B22. Ya, kita cek ya. Nah, ini ordernya 2 kali 2 udah stop. Terus kolom 2 baris, 2 baris, berarti A kali B ordernya adalah 2 kali 2. Anggaplah misalkan begini. Nah, C11, C12, hasilnya C21, C22. Inilah hasil A kali B dengan ordernya 2 kali 2. Tinggal mengisi bagaimana C11. Ya, apa sebut C11? Baris pertama, kolom pertama. Nah, ini baris pertama, kolom pertama. Ya, caranya gitu. Berarti tadi A11 kali B11 ditambah A12 kali B21, gitu kan. Nah, sekarang kita yang ini posisinya letaknya di baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom kedua. Nah, berarti yang ini kali ini. Ya, berarti A11 dikalikan B12 ditambah A12 kali B22. Ya, nah begitulah. Nah, kira-kira ya dalam ini inilah hanya unsur di sini ya nah, B12 maaf A11 B12 ditambah A12 B22 ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana mengisi yang ini? Ya, ini adalah C21. Artinya baris kedua dikalikan kolom pertama. Baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama. Berarti A21 kali B11 ditambah A22 kali B21. Tinggal yang ini. Nah, letak anggota ini adalah C22. Artinya baris kedua kolom kedua. Berarti A21 kali B12 ditambah A22 kali B22. Ya, kalau sudah demikian barulah hasilnya. Inilah hasilnya. Secara umum C11 ini berarti A11 B11 ditambah A12 B21. Yang ini C12 yang ini berarti A11 B12 ditambah A12 kali B22. Yang ini C21 baris kedua kolom kedua. Yang ini berarti A
A21 B11 ditambah A22 B21. Yang ini C22 baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom kedua, berarti A21 kali B12 ditambah A22 kali B22. Ya. Nah, inilah kalau kita jadikan suatu konsep matrik A kali B ya dalam ini. Nah, untuk jelasnya kita langsung aja contoh ya. Kita ambil satu contoh ya di dalam perkalian dengan cara konsep ya. Misalkan contoh, diketahui matrik A adalah 5, 3, 2, 4 dan matrik B adalah 3, 1, 4, 2. Ya. Tentukanlah ya. Tentukan adalah A kali B ya, kita jawab. Nah, cek dulu ya, silakan ya. Kalau dicek bahwa A 2 kali 2, kalau B 2 kali 2, berarti A kali B kalau dikali coret-coret 2 kali 2 ya, berarti ordernya matrik A kali B ada 2 kali 2. Kita tulis A kali B sama dengan 5, 3, 2, 4 dikalikan 3, 1, 4, 2 ya, sesuai dengan aturan ini maka akan menghasilkan baris pertama kolom pertama ya. Nah, kita coba baris pertama kolom pertama berarti 5 kali 3 ditambah 3 kali 4. 5 kali 3 ditambah 3 kali 4. C12 baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom kedua. 5 kali 1 ditambah 3 kali 2 berarti 5 kali 1 ditambah 3 kali 2 dan seterusnya ya. Nah, ini sudah konsepnya. Kalau sudah hafal nanti tinggal dihafal membaca ini. Nah, kalau yang ini konsepnya C21 ya, apa C21? Baris kedua kolom pertama berarti 2 kali 3 ditambah 4 kali 4. 2 kali 3 ditambah 4 kali 4. Kalau yang ini C22 baris kedua kolom kedua, artinya 2 kali 1 ditambah 4 kali 2. 2 kali 1 ditambah 4 kali 2. Ya, kalau sudah demikian ya, kita kembali ke SD lagi, tinggal asal pintar di SD-nya ya, kita tidak akan salah. 5 kali 3 15 ditambah 3 kali 4 12. 5 kali 1 5 ditambah 3 kali 2 6. 2 kali 3 6 ditambah 4 kali 4 16. 2 kali 1 2. 4 kali 2 8. Ya, terakhirnya bawah yang namanya A kali B. Tadi ordernya 2 kali 2. 1 baris kedua kolom kedua. Ya udah tinggal isi aja dalam ini. 15 tambah 12 berarti 27. 5 ditambah 6 berarti 11. 6 tambah 16 adalah berarti 22. 2 tambah 8 berarti 10. Selesailah sudah. Inilah perkalian matrik 2 kali 2. Oke. Itulah perkalian matrik 2 kali 2. Nah, kalau sudah Anda pandai operasi matrik dengan matrik, kita lanjutkan materi yang baru ya. Adalah kita coba ya dalam ini. Apa kira-kira judulnya? Ya, matrik yang baru misalkan D adalah determinan. Ya, itulah determinan. Ya. Apa sih yang disebut determinan? Ya, determinan itu adalah kita harus ingat jenis-jenis matrik. Ada yang namanya matrik bujur sangkat. Jadi kalau kalian sudah
membaca matrik bujur sangkar. Jadi determinan adalah suatu matrik bujur sangkar di mana diagonal utamanya bertanda positif dan diagonal tambahnya bertanda negatif. Nah, itulah salah satu yang disebut determinan. Ya, kita misalkan ada matrik A. Ini ya, unsurnya A, B, C, D. Notasinya ya, apa determinan? Kita coba det. Det itu kepanjangan dari determinan matriknya A, ya tulis A. Bagaimana kalau M? Det M. Nah, jadi determinan matrik M dan seterusnya. Atau secara umum boleh determinan ya. Nah, biasanya kalau D itu determinan, boleh lambangnya ini juga udah menunjukkan determinan, cuma karena matrik A ganti aja oleh A. Nah, maka dengan demikian ya, kita lanjutkan apa yang disebut determinan A. Nah, kita A, B, C, D ya. Apa sebut determinan? Diagonal utama bertanda positif. Inilah diagonal utama bertanda positif. Dan diagonal tambahnya bertanda negatif. Ya, kita tinggal gini aja. Ini tanya apa? Positif. A kali D. Diagonal tambahnya bertanda negatif. C kali B. Berarti C kali B. Nah, kita sempurnakan. Nah, bahwa determinan A atau kita lambangkan begini juga boleh. Di depan A biasanya bisa nggak usah ditulis A. Dikurang C kali B, biasanya B dulu, berarti B, C. Nah, inilah yang disebut determinan. Ya, inilah yang disebut determinan. Ya. Nah, di situ. Nah, kita kalau sudah demikian, kita kembali jenisnya lah. Nah, dalam ini ya. Di dalam jenisnya ya. Jenis ini adalah jenis determinan ya. Kita satu ada yang namanya determinan matrik ordo 2 kali 2 ya. Ordo 2 kali 2. Yang kedua ada yang namanya determinan matrik ordonya 3 kali 3. Nah, kalau yang ini ordonya berapa? 2 kali 2. Jadi kita akan membahas ya, sudah sedikit disinggung bahwa ini determinan ordonya 2 kali 2 ya. Nah, begitu. Oke, kalau sudah kita tadi konsepnya sudah kita tahu, ya kita misalkan, catatan kalau ada determinan A satu adalah atau langsung aja kalau ada determinan yang disebut determinan itu adalah diagonal utama adalah AD dikurang BC. Nah, misalkan tidak sama 0, ini biasanya determinannya disebut non singular. Apa sebutan singular ya? Kalau terjemah bahasa Indonesianya bisa diselesaikan ya. Nah, yang kedua adalah kalau AD min BC sama dengan 0, ini juga sama, biasanya disebut singular. Apa arti singular? Artinya ini determinan tidak dapat diselesaikan ya. Cuma itu aja pengertian daripada. Nah, ini kita terapkan aja di dalam contoh. Contoh misalkan diketahui matrik A adalah 5, 2, 4, 3 dan matrik B adalah anggaplah 7, 5, 7, 5 ya. Yang ditanyakan ya
tentukanlah determinan. Ya, kita jawab. Ya, jawab. Nah, yang matrik A, kita adalah matrik A. Ordernya berapa? 5 kali ordernya adalah berapa? 2 kali 2. Nah, sesuai dengan judulnya. Ya, kita dibatasi ini 2 kali 2 ya, harus 2 kali 2. Ya. Nah, apa? Maka yang ditanyakan adalah determinan A. Ya, kita tahu. Ya, kalau ditanyakan determinan A adalah perkalian silang diagonal utama, berarti 5 kali 3 dikurangi diagonal tambah 4 kali 2. Maka determinan itu 5 kali 3 adalah 15, 4 kali 2 adalah 8. Berarti adalah determinannya 7. Berarti tidak sama dengan 0. Berarti ini ada singularnya. Dan satu lagi B. Ya, B adalah 7, 5. 7, 5. Nah, yang ditanyakan, maka yang ditanyakan juga adalah determinan matrik B. Nah, diagonal utamanya karena plus, berarti 7 kali 5. Diagonal tambah tanda min. Nah, adalah 7 kali 5. 7 kali 5, 35. Dikurangi 7 kali 5, 35. Sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut singular atau tidak dapat diselesaikan. Kenapa tidak dapat diselesaikan? Karena determinannya adalah 0 sesuai dengan perjanjian. Nah, itu pengertian teori itu begitu. Ya, harus mengerti arti catatan ini, yang pentingnya di situ. Ya. Nah, kalau tidak sama 0 berarti bisa selesaikan. Kalau determinannya sama 0, nah, seperti ini tidak dapat diselesaikan. Kalau terjadi itu, kira-kira begitulah. Ya. Nah, ini dalam hal ini kalau ini determinan sudah kita tahu ordernya 2, kita bisa melanjutkan yang materi berikutnya. Ya, di situ ya. Kita batasi dengan order 2 dulu. Ya. Nah, sekarang materi apa yang kita akan bahas sekarang? Ya, kita bahas berikutnya adalah inverse matrik order 2 kali 2. Nah, gitu. Oke. Nah, kita akan membahas inverse matrik dengan order 2 kali 2. Ya, apa sih yang disebut inverse? Ya, yang disebut inverse itu adalah jika dua buah matrik A dan B ya mempunyai inverse apabila perkalian A kali B menghasilkan matriks satuan. Nah, contohnya misalkan matriks A dikalikan matriks B. Nah, kalau dikatain akan terjadi hasil matriks inverse, ini harus menghasilkan jenisnya hasil harus matriks satuan. Nah, dari situ maka mana aja yang kita yang jadi matrik inverse, mau A mau B boleh. Kita misalkan B ya. Nah, tanda inverse-nya jadi apa? Jadi A. Nah, jadi kalau ada tanda notasi daripada inverse, misalkan matrik A ya, tandanya ini disebut inverse. Inverse matrik A. Jadi dibacanya bukan A pangkat min 1, dibacanya kalau dalam bahasa matrik bahwa ini adalah inverse matrik A. Contoh, kita contoh ya. Kita mau dengan konsep boleh lah. Kita konsep bahwa misalkan matrik A adalah A, B, C, D dan matrik B adalah D, ini A, ini min C, ini min B. Nah, kita coba apakah ini ada mempunyai matrik inverse. Nah, dari sinilah kita dapat rumusan menjadi matrik inverse dari konsep ini. Kita coba A kali B. Nah, berarti A nya A, B
B, C, D. Dikalikan matrik B-nya. D min B min C A. Ya, karena tadi sudah Anda pandai perkalian bahwa A kali B ini sama aja dengan padanya 2 kali 3, berarti A kali D, nah, ditambah D kali min C. Ini baris pertama kolom kedua, nah, A kali min B ditambah B kali A. Ya, ini baris kedua kolom pertama, berarti C kali D ditambah D kali min C. Ya, ini baris kedua kolom kedua, berarti C kali min B ditambah D kali A. Inilah konsep perkalian. Dari sini kita sempurnakan, ya, kita sempurnakan A kali D AD, nah, plus kali min ya, min ya, BC adalah BC. Yang ini plus kali min A kali B AB ditambah ini B kali A, plusnya A B. Yang ini C kali D plus kali min nah, ya, nah, D kali C ya C D. Yang ini plus kali min C kali B C ditambah D kali A D. Maka diperolehlah yang namanya A kali D, ya, min B kali C. Yang ini ya, min AB ditambah AB adalah 0. CD dikurangi CD 0. Yang ini kita tulis min BC ditambah AD, kita tulis AD dulu. AD baru min BC, boleh. Nah, begitu. Nah, kalau sudah demikian, kita pindahkan ke sini, ya. Mudah-mudahan A kali B sama dengan, kita keluarkan yang namanya AD min BC. Berarti AD min BC dibagi AD min BC artinya 1. 0 dibagi AD min C 0, ya. Yang ini 0 dibagi ada 0. Terus AD min BC dibagi AD min BC 1. Nah, udah mulai nampak ada matrik satuan. Nah, kita coba jadi matrik satuan bahwa A kali B per AD min BC sama dengan, kita kalau ini akan menghasilkan matrik satuan. Nah, mulai kita dari sini dikombinasikan, A kali 1 per AD min BC kali B. Ini akan menghasilkan matrik satuan 0 0 0 1. Ini kan matrik satuan. Dari situ kita B, ganti B-nya. Berarti A kali 1 per AD min BC kali matrik B-nya mana? Ini, ganti. Nah, D min B min C A. Sama dengan matrik satuan. Ya, tadi ya ada katakan bahwa inverse matrik itu 2 buah matrik apabila dikalikan akan menghasilkan matrik satuan. Kita jadikan bahwa ini A. Nah, kita tahu bahwa B ada matrik inverse. Ini jadikan jadikan A inverse, maka menghasilkan matrik satuan. Inilah yang disebut inverse, ya. Maka ya diperolehlah kesimpulan, ya, kesimpulan, ya, dalam hal ini. Nah, kesimpulannya adalah kesimpulan, ya. Misalkan matrik A adalah A B C D, ya. Maka setelah 1 ada yang namanya determinan A adalah apa? Determinan adalah diagonal utama dikurangi diagonal tambah.
Ya, harus ingat ini. Nah, yang kedua, apa yang disebut? Ini adalah matrik inverse. Ini adalah matrik inverse rumusnya. 1 per AD min BC kali, nah ini D, ini min B, ini min C, ini A. Ya, kalau jadi rumus, nah inilah yang disebut, ini disebut inverse matrik A. Nah, itulah selesai secara konsep. Ya, nah inilah secara konsepnya. Ya, dari sini. Ya, dari hasil itu. Nah, sekarang kita coba contoh soal. Ya, kalau sudah kita menemukan rumus, ya coba dicoba dengan contoh soalnya. Misalkan diketahui matrik A, kita dibatasi ordernya 2 kali 2. Anggaplah misalkan ini 3, ini 1, ini 2, ini adalah 4. Baru tentukanlah inverse matrik A. Jawab. Ya. Berapa A-nya? Berapa A-nya? 3. Ya, A-nya 3. Berapa B-nya? B-nya adalah 1. C-nya 2. D-nya 4. Nah, masukkan rumus inverse. Nah, adalah 1 per AD min BC kali adalah D min B min C A. Ya, masukkan aja. 1 per A-nya berapa? 3. B-nya 4. Dikurangi B 1. C-nya 2. Ya. Tinggal D-nya berapa? 4. B-nya berapa? 1. Pakai min. C-nya berapa? 2. Pakai min. Ya, rumusnya. Tinggal A-nya berapa? 3. Ya, guys. Tinggal itu. 3 kali 4, 12. 1 kali 2, 2. 12 dikurangi 2, 10. Ya, begitu. 4, min 1, min 2, 3. Nah, maka ya pindahkanlah ke sini. Ini jadi matrik skalar, ya. Matrik skalar ya. Maka inverse matrik adalah, tinggal kalikan. Skalar itu adalah 1 per 10 kali 4. 1 per 10 kali min 1. 1 per 10 kali min 2. Ya. 1 per 10 kali 3. Ya, tinggal aja. Jadi yang namanya matrik inverse adalah 4 per 10 adalah 2 per 5. Min 1 per 10. Min 2 per 10 ada 1 per 5. Adalah 3 per 10. Ya, 3 per 10. 3 per 10. Nah, selesailah sudah matrik inverse. Ya, sampai di sini. Ya, bayang Bapak, selanjutnya tugas anak-anakku sekalian. Pertama, coba cari soal-soalnya matrik order 2 kali 2 perkalian. Silahkan bebas. Ya, bebas. Kamu cari mana, asal tahu bahwa matrik order kali 2 ada 2 jenis, kalikan ya. Sesuai dengan konsep yang tadi. Yang kedua, determinan. Ya, apa yang disebut cari determinan yang punya ordernya ya 2 kali 2. Ada determinan non singular, ada yang determinan ada determinan singular. Silahkan cari. Dan yang ketiga adalah cari soal order matrik. Matriknya ordernya 2 kali 2, carilah inverse-nya. Ya. Inilah inti daripada yang Bapak terangkan di sini adalah ada 3 perkalian, order 2 kali 2, terus determinan 2 kali 2, dan inverse pun matriknya 2 kali 2 ordernya. Nah, tinggal Anda cari-cari aja
dari tersebut untuk mempermahir saja ya daripada ini. Kalau belum mempermahir, boleh dari Bapak materinya atau boleh Anda baca lagi di buku paket. Nah, apakah sama dengan konsep Bapak atau tidak ya, mana yang paling mudah, apa Anda membaca sendiri dari buku paket atau dari internet juga boleh ya, bebas-bebas aja. Yang penting tugas Bapak adalah cari latihan ya, mandiri. Latihan mandiri, mencari soal sendiri, jawab sendiri. Kalau sudah mahir ya itulah yang Bapak harapkan. Sekian dulu dari Bapak. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita ada yang namanya matik berodo 3x3 ya. Untuk sementara kita baru odo 2x2. Sekian aja dulu yang bisa Bapak sampaikan di dalam materi berikutnya, di dalam materi perkalian dan odo 2x2. Bapak tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.